Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia dengan mata kuliah Hajin Industri kelas F dengan dosen pengampu Pak Fajri Mulai Resa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febiana Rahmadati dengan NIM 21513105. Saya Rosa Amelia dengan NIM 215131164. Saya Anissa Mutmainah dengan NIM 21513172. Saya Nur Syifa Afrila Hidayat dengan NIM 2151317. Saya Kanza Kaneka Ernisa Hamdani dengan NIM 21513181. Dan saya sendiri, Kintan Perintayasa dengan NIM 21513186. Topik yang dibahas oleh kelompok 3 adalah kondisi hajin di PT Kimia Farma Persero Tbk Plan Jakarta. Pembahasan pertama yang akan kami bahas adalah pengertian industri farmasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Kintan Parenzayasa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian industri farmasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, industri farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkotika. Nah, dalam rangka pembangunan nasional, industri farmasi sangat penting di bidang kesehatan, meliputi tercukupinya ketersediaan obat, meratanya distribusi obat, serta terjangkaunya harga obat oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengadaan dan produksi obat dalam hal ini dilakukan oleh industri farmasi yang akan mempengaruhi ketersediaan obat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pembahasan selanjutnya tentang sejarah berdirinya PT Kimia Farma Tbk Plan Jakarta yang akan dijelaskan oleh Saudari Kanza Kania Khairunisa. Selanjutnya, Kimia Farma merupakan pioner dalam industri farmasi Indonesia. Cikal bakal perusahaan diruntut balik pada tahun 1917 ketika NF Chemical Handle Rapcap dan CO perusahaan farmasi pertama di India Timur didirikan. PT Kimia Farma yang kemudian mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dengan surat pendapatan nomor J.A 5-184-21 pada tanggal 14 Oktober 1971. Selanjutnya, PT Kimia Farma Tbk berkembang menjadi sebuah perusahaan pelayanan kesehatan yang terintegrasi bergerak dari hulu ke hilir, yaitu industri, marketing, distribusi, retail, laboratorium klinik, klinik kesehatan, dan apotek. Pembahasan selanjutnya tentang PT Kimia Farma Persero yang akan dijelaskan oleh Saudari Anissa Mutmainah. Ya, Kimia Farma merupakan pioner dalam industri farmasi di Indonesia. Sebagai perusahaan milik pemerintah, Kimia Farma mempunyai dua fungsi utama, yaitu menjadi salah satu sumber penghasilan negara dan arena berkewajiban yang harus menjamin pengembangan usaha dengan memupuk laba bagi setiap kebijaksanaan pemerintahan dalam rangka penguatan sistem kesehatan nasional. Sebagai industri pioner industri farmasi di Indonesia, PT Kimia Farma hendaknya meningkatkan pemenuhan kebutuhan obat yang bermutu untuk masyarakat dengan pedoman yaitu CPOB, yaitu cara pembuatan obat yang baik. Selanjutnya, kami akan membahas CPOB itu sendiri, cara pembuatan obat yang baik, yang akan dijelaskan oleh Saudari Rosa Amelia. Selanjutnya ada cara pembuatan obat yang baik atau disingkat dengan CPOB. CPOB merupakan sebuah konsep dalam industri farmasi yang mengenai prosedur yang dilakukan untuk menjamin mutu obat yang diproduksi dengan menerapkan good manufacturing practice yang dilakukan dalam seluruh rangkaian kegiatan produksi sehingga obat yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
CPOB bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. COB sendiri mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. COB mencakup produksi dan pengawasan mutu. Persyaratan dasar COB adalah yang pertama, semua proses pembuatan obat dijabarkan secara jelas. Yang kedua, tahap proses yang kritis dalam pembuatan, pengawasan proses, dan sarana penunjang serta perubahan yang signifikan divalidasi. Yang ketiga, terdapat semua sarana yang diperlukan dalam CPOB. Yang keempat, prosedur dan instruksi ditulis dalam bentuk instruksi dengan bahasa yang jelas, tidak bermakna ganda, dapat diterapkan secara spesifik pada sarana yang tersedia. Yang kelima, operator memperoleh pelatihan untuk menjalankan prosedur secara benar. Yang keenam, pencatatan dilakukan secara manual atau dengan alat pencatat selama pembuatan. Yang ketujuh, catatan pembuatan termasuk distribusi yang memungkinkan penelusuran riwayat batch secara lengkap, disimpan secara komprehensif, dan dalam bentuk yang mudah diakses. Yang kedelapan, penyimpanan dan distribusi obat yang dapat memperkecil resiko terhadap mutu obat. Yang kesembilan, tersedia sistem penarikan kembali batch obat manapun dari peredaran, dan yang terakhir yaitu keluhan terhadap produksi yang beredar dikaji. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan inti mengenai kondisi higien dan sanitasi di PT Kimia Farma Persero Tbk dan Jakarta yang akan dibahas oleh Saudari Febianda Rahmadati. Selanjutnya Komisi Higien dan Sanitasi. Yang pertama, ada personel PT Kimia Farma atau Persero Tbk telah memberikan fasilitas berupa wastafel di beberapa area, toilet, pakaian, dan perlengkapan khusus di ruang produksi, dan lain sebagainya. Tiap personel, baik karyawan atau bukan karyawan yang ada di area pabrik, misalnya pengunjung yang masuk ke area produksi di PT Kimia Farma atau Persero Tbk, telah menggunakan pakaian pelindung yang bersih dan lengkap, termasuk adanya penutup kepala. Semua personel yang ada di PT Kimia Farma juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan pada saat direkrut. Nah, pemeriksaan kesehatan secara berkala juga dilakukan pada personel yang bekerja pada area-area yang berhubungan langsung dengan zat-zat kimia, seperti bagian kontrol kualitas, bagian produksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, peralatan dan mesin yang akan digunakan pada proses produksi dalam kondisi bersih dan berfungsi sebelum maupun sesudah proses produksi dilaksanakan. Nah, prosedur pembersihan, sanitasi, dan higien divalidasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pembersihan dan masih memenuhi syarat. Yang ketiga, sanitasi ruangan dilakukan pada awal dan akhir jam kerja dengan menggunakan larutan desinfektan. Nah, pembersihan peralatan juga dilakukan pada awal dan akhir jam kerja. Proses pembersihan sanitasi dan higien dilakukan sesuai protap. Selanjutnya, kondisi higien dan sanitasi yang akan dijelaskan oleh Baiklah, selanjutnya adalah yang ke nomor 4. Bangunan PT Kimia Farma atau Persero Tbk telah dirancang dengan baik, dengan dibuatnya permukaan bagian dalam yang licin, bebas dari keretakan dan sambungan yang terbuka, serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi. Lantai terbuat dari bahan kedap air, permukaan rata, dan memungkinkan pembersihan secara cepat dan efisien, di mana lantai dan langit-langit bangun juga berbentuk lengkungan. Nomor 5, sudah disesuaikan berdasarkan tujuan penggunaannya, di mana setiap kegiatan dilakukan di ruangan terpisah seperti kegiatan penggunaan, produksi, dan sebagainya. Yang keenam adalah bangunan atau ruangan produksi telah dilengkapi dengan sistem tata udara, yaitu AHU, Air Handling Unit, sehingga diperoleh kualifikasi ruangan produksi memenuhi CPOB, yaitu untuk persyaratan suhu, kelembapan, jumlah partikel, dan perbedaan tekanan. selanjutnya
Selanjutnya, untuk penutup, maka kami simpulkan bahwa sanitasi dan hygiene di PT Kimia Farma Plant Jakarta telah dilaksanakan dengan sangat baik, dilihat dari lingkungan sekitarnya yang amat sangat terjaga. Selain itu, untuk mendukung terciptanya hygiene, maka karyawan yang memasuki ruangan produksi menggunakan pakaian khusus yang disediakan, seperti sarung tangan, masker, tutup kepala, dan sepatu khusus. Kesimpulannya adalah PT Kimia Farma Tbk Plan Jakarta sudah mengikuti pedoman CPOB tahun 2012. Karena apabila tidak mengikuti perkembangan CPOB, suatu pabrik akan dicabut semua sertifikat yang sudah diperolehnya. Berikut referensi yang kami gunakan sebagai acuan materi. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.